Om Swastiastu. Selamat belajar anak-anak. Hari ini Ibu Dewi akan memberikan informasi tentang teknik pengolahan bahan limbah lunak. Hello students, Mrs. Dewi will tell you about treatment methods for soft waste material. Limbah lunak yang dapat kita jumpai di sekitar kita diantaranya adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, alang-alang, kulit salak, jerami, majalah, dan pelepah pisang. Soft waste material, for example, corn husks, skin of onion, skin of peanut, alang-alang, skin of and salak, straw, magazine, and banana stem. Contoh sampah organik yang dapat kita jumpai di sekitar kita diantaranya adalah plastik kemasan, kain perca, styrofoam, karet bekas, dan kotak susu. Soft waste anorganic, for example, are plastic packaging, patchwork, styrofoam, rubber waste, and bulk of milk. Berikut ini beberapa contoh sampah anorganik lunak, yaitu plastik kemasan, kain perca, styrofoam, karet bekas, dan kotak susu. Look at the picture. There are some of soft waste and Limbah merupakan sampah sisa hasil produksi yang sudah tidak terpakai dan mengandung bahan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Sebagian dari sampah dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang yang bermanfaat bagi kehidupan apabila diolah dengan baik dan benar. Waste is the leftover output of manufacturing process that has gone unused and contains hazardous materials. Waste can be transformed into artisan items. One strategy to deal with waste is to engage in waste processing activities. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah akibat limbah yang tidak sepenuhnya dapat diolah kembali oleh masyarakat menjadi barang yang dapat dipergunakan kembali. Non-recyclable waste is the cause of environmental problems. Tiga R atau reuse, reduce, dan recycle sampai saat ini masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani limbah dengan berbagai permasalahannya. 3R or reuse, reduce, and recycle is still the best way to manage and handle waste with various problems. R yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Mengurangi produksi limbah dari awal dapat kita lakukan untuk menangani sampah atau limbah. Contohnya, kita dapat membawa kantong belanjaan sendiri ketika kita berbelanja. R yang kedua adalah menggunakan kembali atau reuse. Menggunakan kembali material yang bisa dan aman untuk digunakan kembali. Salah satunya adalah kita menggunakan anyaman tas plastik. R yang ketiga adalah mendaur ulang atau recycle. Mendaur ulang bahan limbah dengan cara meleburkan, mencacah, melelehkan untuk dibentuk kembali menjadi produk baru yang dapat digunakan. Tetapi pada umumnya mengalami penurunan kualitas.
Contohnya di sini adalah kita manfaatkan karung bekas pembungkus beras menjadi tas. Ada 2 R lagi yang ditambahkan dari prinsip 3 R yang sudah ada menjadi 5 R, yaitu R yang keempat itu adalah recovery atau pemulihan. Saat tidak bisa didaur ulang, maka cari jalan untuk menghasilkan energi atau material baru dengan memproses sampah-sampah tersebut yang tidak bisa didaur ulang, yang disebut dengan residu. R yang kelima adalah disposal atau pembuangan. Limbah produk sisa dari proses recovery yang pada umumnya berupa abu atau material sisa yang lainnya dibawa ke tempat pembuangan sampah atau tempat pembuangan akhir untuk diolah dan diproses agar tidak merusak lingkungan. Proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah lunak adalah the process of processing software material is generally the same. Processing can be done both simultaneously and using machine. Simple processing processes can be done for soft waste materials are pemilahan bahan limbah lunak, sorting soft waste materials, pembersihan limbah lunak, soft waste cleaning, pengeringan, drying, pewarnaan bahan limbah lunak, soft waste coloring, pengeringan setelah pewarnaan, drying after shining, dan penghalusan bahan agar siap dipakai, fine tuning of material for ready to use. Pada gambar, kalian dapat melihat proses pemilahan kulit jagung, kemudian pembersihan, pengeringan, pewarnaan, sampai pada tahapan kulit jagung dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan. At the picture, you can see processing corn husks into cloth material. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu tentang teknik pengolahan limbah lunak menjadi bahan baku kerajinan. That's all my information about treatment method for soft waste material. Terima kasih. Thank you. See you on the next video. Bye-bye.